Oke, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001. Jadi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini eh, baru dipublikasikan ya, secara resmi pada tanggal 12 Maret 2018. Nah, sebelum itu, standar internasional yang dipakai adalah OSAS 18001. Nah, OSAS 18001 ini tidak ofisial ya, tidak resmi keluaran daripada ISO, tapi dari organisasi-organisasi yang bergabung untuk membentuk suatu standar sistem manajemen K3. Karena tahun 90-an ada kebutuhan untuk dibuatnya sistem manajemen K3. Ya, waktu itu baru ada ISO 9001, sistem manajemen mutu. Nah, karena perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin berinvestasi di suatu negara, menganggap ini hal penting ya. Jadi bagi mitranya yang ada di suatu negara, itu untuk menerapkan suatu standar sistem manajemen K3 yang diakui secara internasional, sehingga mereka bisa memastikan bahwa partnernya ini pun akan memiliki performa K3 yang baik, sehingga tidak terjadi insiden atau kecelakaan. Karena kalau sampai terjadi insiden atau kecelakaan, investasi mereka pun bisa hilang ya. Nah, kalau sampai perusahaannya ditutup oleh pemerintah setempat, ya mereka sudah investasi akan hilang juga duitnya gitu. Nah, itu untuk mencegah ini mereka harus memastikan bahwa ada satu standar internasional ya, yang sama-sama diakui seluruh dunia. Nah, IOS, International Organization of Standardization, ya, yang mengeluarkan ISO, waktu itu mengatakan bahwa kalau hubungannya dengan tenaga kerja atau buruh, itu adalah wewenangnya dari ILO, atau International Labour Organization. Nah, jadi orang-orang yang para pengusaha yang butuh ini kemudian bertanya ke ILO, bisa nggak kami dibuatkan satu standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ILO menyanggupi ya. Lalu, cuman ILO ini bekerjanya lambat, mungkin karena tim yang kompeten di bidang K3 masih agak kurang, sehingga mereka baru mengeluarkan itu tahun 2001. Padahal sudah diminta dari tahun mungkin pertengahan 90-an ya, sekitar tahun 95 lah gitu. 1995. Nah, pada saat ada permintaan seperti ini, beberapa lembaga sertifikasi internasional ya, seperti TUV, SGS, ya, DNV, termasuk Sukovindo mungkin ya. Sukovindo ini dari Inggris, ada cabangnya di Indonesia. Dan mereka bergerak cepat ya. Mereka bergerak cepat, dan kemudian mereka mengajak kerjasama beberapa lembaga, beberapa badan standarisasi nasional beberapa negara. Lalu kemudian mereka bertemu di Swiss Geneva tahun 96. Dan kemudian mereka buatlah tim komite ya untuk mempersiapkan draft mengenai sistem manajemen K3. Lalu komite terbentuk dan mulai bekerja. 3 tahun komite ini akhirnya menyelesaikan satu sistem manajemen K3, muncullah yang namanya OSAS 18001. OSAS ini singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series. Ya. Jadi OSAS 18001 ini hanya kode, mengikuti kode yang dipakai oleh
ISO. Jadi lalu mereka segera publikasikan. Oleh karena ini lembaga-lembaga sertifikasi internasional ya, yang di Indonesia juga ada ya cabangnya untuk TUV, DNV, SGS. Jadi cepat ini publikasinya. 99 mereka langsung bergerak cepat dan tahun 2000 ya hampir seluruh dunia sudah mengenal adanya sistem manajemen K3 OSAS 18001. Nah, ILO yang notabene punya kewenangan dalam hal ini ya, mereka kerjanya lambat ya, dan akhirnya mereka baru mengeluarkan sistem manajemen K3 mereka tahun 2001, ya 2 tahun setelah OSAS diluncurkan. Namanya OHSMS, Occupational Health and Safety Management System. Atau kalau di bahasa Indonesia kan sama ya, SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, mereka segera publikasi, namun karena OSAS sudah selangkah lebih dulu, jadi akhirnya dunia usaha seluruh dunia ini sudah percaya kepada OSAS. Dan akhirnya OHSMS dari ILO ini jeblok ya, nggak laku. Jadi sampai tahun 2017 dan bahkan 2018, masyarakat dunia ya, perusahaan-perusahaan di dunia tetap memakai OSAS. Lalu OSAS ini juga merasakan mereka bukan standar resmi. Mereka usulkan kepada IOS ya, untuk segera membuat standar resminya. Nah, IOS sendiri baru mulai bekerja itu sekitar tahun 2012, ya setelah dapat lampu hijau dari ILO ya. ILO akhirnya menyerah dan menyerahkan sepenuhnya untuk standar SMK3 kepada IOS. Jadi 2012 mulai dibuat dan draft-draftnya jadi sekitar 2015 diuji coba, publikasikan draftnya dan banyak masukan-masukan ya, sampai akhirnya final draft-nya itu selesai November 2017 dan diberikan waktu beberapa bulan untuk kembali ada masukan terakhir, dan akhirnya setelah selesai nggak ada lagi, dipublikasikanlah pada 12 Maret tahun 2018. Namanya ISO 45001, Occupational Health and Safety Management System, atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 ya. Ini hanya kode aja ya, 45001. Termasuk 9001 itu kode. Nah, itulah kira-kira sejarah panjang bagaimana standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini terbentuk ya. Dan semenjak ini dipublikasikan, yang telah mengimplementasikan OSAS ya, diberikan jangka waktu 3 tahun untuk beralih ke ISO 45001. Jadi dari 2018 sampai 2021, ISO 18001 itu masih diakui. Jadi setelahnya ya, semua standar sistem manajemen K3 ini akan lewat ISO 45001. Nah, di Indonesia sendiri, ISO 45001 ini sudah diterjemahkan dan sudah menjadi SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Oke. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Nah, sebagai pendahuluan dan latar belakang, 2,34 juta pekerja meninggal ya. 2 juta terkait dengan masalah kesehatan yang buruk akibat pekerjaan. Jadi sebenarnya lebih banyak yang meninggal karena masalah kesehatan daripada masalah kecelakaan ya, kecelakaan kerja. Jadi 2.340.000 atau 2,34 juta
2 jutanya karena masalah kesehatan yang buruk. Sedangkan 340.000 atau 0,34 juta itu karena kecelakaan kerja. Setiap tahun ya. Oh, sorry. Ini. 660.000 kematian per tahun sebagai akibat kanker yang timbul dari kegiatan kerja. Jadi seluruh dunia, kematian akibat kanker ya disebabkan karena aktivitas pekerjaan. Itu jumlahnya 660.000. Kemudian 629.000 karyawan mengalami cedera saat melaksanakan pekerjaan. Nah, untuk kita menyadari bahwa diperlukan satu pengelolaan ya untuk K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tujuan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini mencegah pekerja cedera akibat pekerjaan dan menderita sakit. Kemudian menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, dan menghilangkan bahaya dan meminimalkan resiko K3 dengan melakukan tindakan pencegahan yang efektif dan perlindungan yang terukur. Jadi dengan standar ISO 45001 tahun 2018, terbalik. Standar dan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan oleh Lembaga Standarisasi Internasional ya, IOS atau produknya namanya ISO. ISO 45001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sebagai pedoman bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja K3 dan kemudian mencegah cedera dan kesehatan yang buruk secara proaktif. Sasaran umum penerapan standar ISO 45001 tahun 2018 ini adalah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menyehatkan, mencegah cedera dan kesehatan yang buruk akibat kerja dan meningkatkan kinerja K3. Standar ISO 45001 tahun 2018 dapat diterapkan pada setiap organisasi apapun ukuran, jenis, dan sifat operasi organisasi. Jadi semua organisasi ya, semua perusahaan mulai dari UKM ya, sampai kepada perusahaan besar, itu dapat menerapkan ISO 45001. Ya, karena saya katakan tadi bahwa keselamatan kerja ini ada di semua jenis pekerjaan ya, di semua perusahaan. Sehingga walaupun UKM, itu wajib tetap menerapkan standar K3. Pengertian standar adalah dokumen yang memuat persyaratan, spesifikasi, pedoman, atau karakteristik yang dapat digunakan untuk menjamin material, produk, proses memenuhi tujuannya. Jadi standar ini adalah acuan ya, suatu acuan yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu atau menerapkan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Nah ini IOS adalah yang membuat ISO, International Organization of Standardization. Berdiri tahun 47 ya di Jenewa, Swiss. Anggota sekarang ya hampir sebanyak anggota PBB ya. Jadi 200 negara lebih. Terdiri dari lebih dari 300 technical committee. Technical committee ini yang masing-masing membuat standar-standar sendiri. Mengembangkan dan mempublikasikan standar internasional, lebih dari sekarang mungkin sudah 20.000 standar internasional, meliputi berbagai aspek bisnis dan teknologi. Jadi nanti ada ISO 14001, sistem manajemen lingkungan, 22.000 keamanan pangan, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan informasi, kemudian sekarang banyak ya, 37.001 kalau nggak salah anti penyuapan. Kemudian 50.001 aset, 51.001
energi, dan sebagainya. 28001 itu supply chain. Manfaat penerapan ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama, meningkatkan kinerja K3 secara sistematis. Jadi kalau perusahaan atau organisasi K3 atau formula K3-nya ingin lebih baik, ya disarankan menerapkan sistem manajemen K3 ISO 45001. Ya. Karena dengan menerapkan sistem ini, berarti penerapannya sudah terpadu, pengawasannya terpadu, ya, akan lebih mudah, dan kemudian evaluasi dan perbaikannya juga secara terpadu hingga lebih cepat untuk meningkatkan performa K3 organisasi secara keseluruhan. Kemudian manfaat lainnya adalah mengurangi insiden dan biaya yang timbul akibat insiden. Ya jelas ya, dengan menerapkan sistem ini, maka para pekerja akan awareness-nya lebih meningkat ya, sehingga dapat mengurangi insiden dan kerugiannya. Kemudian meningkatkan kemampuan organisasi dalam memenuhi peraturan hukum dan lainnya. Ya, karena dalam ISO 45001 ini ada klausul untuk identifikasi dan kemudian menerapkan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Kemudian mengurangi gangguan terhadap operasional, ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan kan akan terjadi gangguan terhadap operasional, ya. Harus ada penyelidikan dan segala macam. Nah, dengan penerapan ISO 45001 diharapkan meminimalisir terjadinya kecelakaan sehingga dapat mengurangi gangguan operasional. Kemudian mengurangi biaya premi asuransi. Jadi perusahaan sudah bisa mengurangi premi-premi asuransi karena sudah dikendalikan oleh sistem manajemen K3 ISO 45001. Dan mengurangi tingkat absensi karyawan. Jadi dengan ISO 45001, maka karyawan akan diajarkan untuk berdisiplin dalam satu sistem. Lalu memperoleh pengakuan dan reputasi dari pihak yang berkepentingan. Ya, ini apa? Pengakuan, reputasi dari pihak yang berkepentingan. Maksudnya brand image dari perusahaan ya. Pihak berkepentingan ini mungkin klien ya, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Faktor-faktor kunci keberhasilan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, pertama kepemimpinan. Kepemimpinan, komitmen dari top manajemen, ya, tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen puncak. Inilah yang menjadi kunci bagaimana sistem ini bisa berjalan. Makanya di dalam sistem yang terbaru ya, Annex L ini, atau High Level Structure, itu tidak ada lagi manajemen representatif. Melainkan top manajemen harus turun langsung untuk memimpin tim ya. Untuk memimpin tim menerapkan sistem ya. Dalam hal ini sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dan bagaimana dia ikut mengawasi performa K3 perusahaan ini dapat selalu meningkat. Kemudian manajemen puncak mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari sistem manajemen K3. Jadi dengan leadership-nya, maka manajemen puncak atau top manajemen itu mampu ya memimpin, mempromosikan budaya K3. Sehingga manajemen K3 ini, ISO 45001, dapat menjadi pendorong untuk membudayakan K3. Ya, safety first. Kemudian pelaksanaan komunikasi yang efektif dalam organisasi maupun ke pihak eksternal. Jadi kunci ketiga yang penting adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi yang efektif, itu masalah-masalah dapat dikurangi atau dihilangkan, dan terutama dapat mencegah
kecelakaan kerja. Ini bagian dari komunikasi ya, tanda label seperti ini. Lalu yang keempat, konsultasi dan partisipasi pekerja. Dan apabila ada perwakilan pekerja ya, atau serikat pekerja. Jadi di sini melibatkan semua pekerja ya. Para pekerja yang notabene berada di lapangan tentu lebih mengetahui bahaya dan risiko di lapangan. Dan mereka akan ikut terlibat memberikan masukan-masukan sehingga sistem manajemen K3 ISO 45001 ini akan lebih efektif ya dan performanya meningkat. Yang kelima, alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memelihara sistem manajemen K3. Jadi tentunya tetap butuh sumber daya, tetap butuh budget dan dana. Nah, kalau top manajemen sudah turun langsung, tentunya ini bukan masalah. Nah, sehingga perlu dialokasikan sumber daya untuk tetap memelihara sistem manajemen K3 ISO 45001 ini tetap eksis dan performanya selalu meningkat. Nah, sumber-sumber daya lainnya adalah mungkin ini peralatan K3, APD, dan sebagainya ya. Yang keenam, kebijakan K3 ya, yang kompatibel dengan tujuan strategis dan arah organisasi secara umum. Jadi dibentuk atau dibuat kebijakan K3 ya, yang akan searah dengan tujuan strategis organisasi. Apa ya tujuan strategis ya? Apakah keuntungan jangka panjang ya, kemudian kesejahteraan karyawan dan sebagainya. Ini akan sejalan ya, jalan dengan kebijakan K3 ISO 45001. Kemudian yang ketujuh, proses-proses yang efektif untuk mengidentifikasi bahaya, mengendalikan resiko K3, dan memanfaatkan peluang-peluang K3 yang ada. Jadi proses-proses ini bisa dikembangkan sehingga setiap proses yang ada ini benar-benar performanya meningkat ya, yaitu terutama dalam mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan resiko K3, serta memanfaatkan peluang-peluang K3 yang ada. Ya, peluang-peluang dari sini adalah bagaimana peningkatan performa K3, peluang-peluang bagaimana menerapkan regulasi peraturan perundangan K3, kemudian tender-tender ya yang mensyaratkan untuk performa K3 dan sebagainya. Yang kedelapan, evaluasi kinerja dan pemantauan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja K3. Jadi ini masuk kepada elemen ke-8 ya. Elemen ke-9, evaluasi. Jadi evaluasi kinerja untuk memantau sistem manajemen K3 secara berkelanjutan untuk meningkatkan performa kinerja K3. Jadi setelah kita evaluasi, kita akan tahu performa K3 organisasi seperti apa, sehingga kita bisa lihat hal-hal yang mungkin masih perlu perbaikan-perbaikan untuk ditindaklanjuti, diperbaiki, hingga performa perusahaan atau organisasi dapat meningkat ya dalam hal K3. Yang ke-9, integrasi sistem manajemen K3 ke dalam proses-proses bisnis organisasi. Jadi disatukan semua sistem manajemen K3 ini dalam semua proses bisnis organisasi, sehingga K3 ini akan berintegrasi dengan semua aktivitas kerja daripada perusahaan atau organisasi. Yang ke-10, sasaran K3 yang selaras dengan kebijakan K3 serta mempertimbangkan bahaya organisasi, risiko K3, dan peluang K3. Jadi sasaran diseimbangkan dengan kebijakan K3 ya, dan searah dengan kebijakan K3 yang berusaha mengendalikan bahaya organisasi, risiko K3, dan meningkatkan peluang-peluang K3. Yang ke-11, pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Jadi semua regulasi hukum K3 dipenuhi ya, diidentifikasi dulu, lalu dipenuhi, diterapkan. Kemudian syarat-syarat hukum lainnya seperti izin-izin ya, ini semua dilengkapi. Nah, lalu sistem manajemen K3 ISO 45001 ini
mengadopsi ya atau mengadaptasi high level structure atau Annex SL. Ya, tahun lalu dirubah jadi Annex L. Jadi sejak ISO 9001 ya tahun 1994 diterbitkan, ISO telah mengembangkan berbagai standar sistem manajemen. Standar-standar sistem manajemen ISO tersebut semuanya memiliki struktur yang berbeda-beda. Dan akhirnya ISO mengembangkan Annex SL ya, yang menetapkan keseragaman dalam struktur ya, yaitu memakai struktur high level structure, ya istilah yang digunakan, teks yang secara umum digunakan dalam standar sistem manajemen dan definisi-definisinya. Nah, ini struktur standar sistem manajemen. Ini high level structure ya, ada 10 klausul. Ini 3 klausul pertama, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, tidak masuk ke dalam persyaratan untuk sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi, itu dimulai daripada klausul keempat sampai ke-10. Ya. Klausul keempat ini konteks organisasi, kelima kepemimpinan, keenam perencanaan, ketujuh dukungan atau support, kedelapan operasi, kesembilan evaluasi kinerja, dan ke-10 perbaikan. Ya, ini struktur dalam ISO 45001 ya. Klausul keempat ini memahami konteks organisasi, memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan, menetapkan lingkup sistem manajemen K3 dan sistem manajemen K3. Kemudian klausul 5, kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Di sini ada kepemimpinan dan komitmen, lalu kebijakan K3, kemudian peran, tanggung jawab, otoritas, dan kewenangan organisasi, lalu konsultasi dan partisipasi dari para pekerja. Kemudian yang ke klausul ke-6, perencanaan. Di sini ada tindakan penanganan risiko dan peluang, lalu tujuan K3 dan perencanaan untuk mencapainya. Kemudian klausul ke-7, dukungan. Ini sumber-sumber daya, kompetensinya, kesadaran, awareness, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang akan diterapkan dalam sistem manajemen K3 ya, ISO 45001. Lalu klausul ke-8, operasi. Di sini ada perencanaan dan pengendalian operasional, dan kemudian kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Klausul ke-9, evaluasi kinerja. Ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja, kemudian audit internal, lalu tinjauan manajemen. Yang klausul ke-10 yang terakhir, peningkatan atau improvement. Di sini penjelasan umum, kemudian insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif, serta peningkatan berkesinambungan. Klausul-klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 memuat persyaratan-persyaratan bagi organisasi. Jadi, untuk sertifikasi inilah persyaratannya, ya. Klausul 4 sampai dengan ke-10 yang ada di ISO 45001. Dan kalau kita mau masukkan ke dalam konsep PDCA, ya, dari Edward Deming, plan-nya yang ini, klausul 4 dan 5, klausul 4, 5, 6, do, ya, klausul 7 dan 8, cek klausul 9, dan act klausul 10. Konteks organisasi ya, kita lihat klausul keempat. Di sini menentukan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan kemampuan organisasi dalam mencapai hasil sistem manajemen K3. Kemudian memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan ya. Dalam hal ini para pekerja, kemudian kontraktor ya, masyarakat sekitar dan pemerintah setempat ya. Ini merupakan bagian daripada memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Kemudian menetapkan lingkup sistem manajemen K3 ya. Lingkupnya seperti apa?
Apakah secara keseluruhan dari sistem yang ada di ISO 45001 ini atau sebagian dari departemen atau seluruh cabang atau sebagian cabang dan sebagainya. Kemudian menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen K3 organisasi. Ya, ini klausul 4 konteks organisasi ya. Untuk menentukan isu-isu internal dan eksternal ini nanti dengan memakai analisa SWOT ya. Apa kelebihan organisasi, kelemahannya, kemudian peluang-peluang dan ancaman-ancaman. Nah, itu nanti diidentifikasi dengan analisa SWOT. Klausul kelima, kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen berkenaan dengan sistem manajemen K3. Manajemen puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3. Ya, jadi dibuat kebijakan K3 oleh manajemen puncak, tanda tangan, dan kemudian disosialisasikan. Ya. Kemudian dipelihara atau ditinjau ulang. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dalam sistem manajemen K3, menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses konsultasi serta partisipasi pekerja dan perwakilan pekerja apabila ada. Ya, jadi pekerja-pekerja akan memberi masukan dalam hal K3 ya kepada manajemen puncak. Untuk klausul ke-6, perencanaan. Di sini menentukan resiko dan peluang ya, dengan mempertimbangkan isu-isu dalam konteks organisasi, persyaratan pihak berkepentingan, dan lingkup SMK3. Jadi melihat risiko apa ya terkait dengan K3, serta peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan performa K3 organisasi. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara suatu proses untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif. Kemudian menilai risiko dan peluang serta tindakan pengendaliannya. Lalu menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menetapkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Dan menetapkan tujuan K3 dan rencana tindakan pencapaiannya. Jadi perencanaan di sini adalah bagaimana merencanakan untuk mengendalikan bahaya dan resiko yang ada di organisasi terkait aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Dan kemudian bagaimana dianalisa dari bahaya dan resiko itu, lalu tindakan pengendaliannya. Klausul 7 dukungan. Nah, sini mengerahkan sumber-sumber dayanya dan mengendalikan sumber-sumber daya organisasi ya untuk menerapkan sistem manajemen K3. Menentukan dan menyediakan sumber daya untuk sistem manajemen K3, menetapkan dan memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan ya. Juga kompetensi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan ya. Nanti harus ada sertifikasi. Memastikan pekerja memiliki kesadaran terhadap SMK3, melaksanakan komunikasi internal dan eksternal ya. Jadi rapat-rapat, meeting-meeting ya, safety talk ya, pre-start meeting dan sebagainya semuanya bagian daripada komunikasi internal. Dengan eksternal juga bisa dilakukan pertemuan-pertemuan rutin ya untuk membahas masalah K3. Kemudian menetapkan dan mengendalikan informasi terdokumentasi SMK3. Jadi dokumen-dokumen apa yang perlu. Nah, cuman dokumen-dokumen ini memang tidak ditetapkan lagi seperti konsep dan metode sebelumnya ya. Jadi harus ada dokumen pengendalian dokumen, pengendalian rekaman dan sebagainya. Ini nanti organisasi menentukan sendiri dokumennya apa saja yang akan mereka buat ya untuk yang apa di print atau menjadi hard copy atau disimpan dalam bentuk soft copy. Klausul ke-8 operasi.
Nah, ini langsung ke operasionalnya yang kemudian kita identifikasi berhubungan dengan K3. Organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan klausul ke-6. Ya. Klausul ke-6 itu perencanaan. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan pengurangan risiko K3. Organisasi harus menetapkan proses pelaksanaan dan pengendalian perubahan sementara dan permanen yang mempengaruhi kinerja K3. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses pengendalian pengadaan, produk dan layanan, kontraktor, dan outsourcing. Ya. Jadi semua ini dikendalikan ya, kontraktor, outsourcing, vendor, supplier. Ya. Ya, mungkin bentuk pengendalian dalam bentuk CSMS bisa. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat yang potensial. Ya, mungkin dengan menerapkan membentuk emergency response team ya atau tim penanggulangan keadaan darurat. Klausul ke-9, menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja. Jadi nanti ada memantau ya, mengukur, mungkin pengukuran suhu, pengukuran kebisingan, lalu dianalisa dan dievaluasi performa kinerja organisasi. Kemudian menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Ya, ini mengikuti peraturan perundang-undangan K3, lalu izin-izin ya terkait aktivitas dan produk organisasi. Melakukan audit internal, lalu manajemen puncak meninjau sistem manajemen K3 yang melakukan tinjauan manajemen. Dan klausul yang terakhir, klausul 10, peningkatan atau improvement. Menentukan peluang perbaikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil sistem manajemen K3, menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses pelaporan, penyelidikan, dan mengambil tindakan terhadap insiden dan ketidaksesuaian. Dia memperbaiki insiden supaya tidak terjadi lagi kalau ada, dan ketidaksesuaian dari persyaratan ini segera diperbaiki. Kemudian secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen K3 ya, terus-menerus. Ya, kalau OSAS 18.001 versi 2007 ini tidak formal atau belum resmi ya. Sekarang yang resmi dibuat oleh IOS adalah ISO 45001. Ini berorientasi pada prosedur. Ya, implementasi melalui ketersediaan prosedur dan umumnya terdokumentasi. Bedanya dengan ISO 45001 berorientasi pada proses. Ya. Implementasi proses berdasarkan pendekatan PDCA cycle. Jadi sedikit bedanya. Mungkin kalau OSAS ini dulu banyak dokumen, ya, prosedur. Di sini hanya proses yang dipentingkan ya. Karena kalau prosesnya sudah aman, maka hasil akhirnya juga akan aman ya dan tidak akan ada insiden atau kecelakaan kerja. Ya, sehingga siklusnya akan sedikit berbeda dengan OSAS ini. Jadi siklus di sini konteks organisasi ya, kemudian kebutuhan dan harapan pihak terkait, isu-isu internal dan eksternal, lalu ini inputnya. Ya, kemudian masuk ke dalam proses. Proses ini ada perencanaan, dukungan dan operasi, evaluasi kinerja, peningkatan, dan semuanya dikendalikan oleh kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Ya, inilah proses, plan, do, check, act. Nanti outputnya adalah keluaran yang diinginkan dari sistem manajemen K3, yaitu zero accident umpamanya. Jadi siklus ini merencanakan dulu ya, menentukan dan menilai resiko K3, peluang K3 serta resiko dan peluang lainnya, menetapkan tujuan dan proses K3 yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai dengan kebijakan K3 organisasi. Kemudian do-nya itu implementasi proses sesuai rencana. Lalu cek,
memantau dan mengukur kegiatan-kegiatan dan proses-proses terkait kebijakan, serta tujuan K3 dan melaporkan hasilnya. Serta tingkatkan. Mengambil tindakan meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, inilah plan, do, check, act, atau rencanakan, lakukan, periksa, dan tingkatkan. Jadi ini implementasi berdasarkan proses ya tadi. Kalau OSAS yang dulu berdasarkan prosedur ya, stick on prosedur. Jadi prosedur terlalu banyak ya, terlalu banyak kertas juga, hard copy dan sebagainya. Di sini fokusnya kepada proses. Tahapan umum implementasi ISO 45001-2018. Pertama, menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Serta komitmen manajemen puncak ditetapkan dan dikomunikasikan ya, disosialisasikan. Yang kedua, menentukan risiko dan peluang dengan mempertimbangkan konteks organisasi dan persyaratan pihak berkepentingan, termasuk persyaratan legalitas ya. Jadi identifikasi risiko dan peluang ya dalam konteks organisasi dan persyaratan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi bahaya K3 dan merencanakan tindakan pengendaliannya, yaitu meminimalisir resiko atau mitigasi resiko. Kemudian menetapkan sasaran-sasaran K3 organisasi, lalu menyediakan sumber daya untuk penerapan sistem manajemen K3, lalu menyusun pengendalian operasional bagi pihak internal dan eksternal, kemudian menetapkan apa yang harus dipantau, diukur, dan dianalisis. Kemudian ke-8, melaksanakan rencana tindakan yang ditetapkan dalam sasaran K3, melaksanakan pengendalian, ya, kegiatan komunikasi, konsultasi, dan pemantauan, serta pengukuran dan analisanya. Lalu memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi, ya, baik dalam bentuk hard copy atau soft copy, melaksanakan evaluasi kepatuhan dan audit internal. Kepatuhan ya terhadap peraturan perundang-undangan ya. Kemudian melaksanakan tinjauan manajemen dan terakhir meningkatkan kinerja sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, itu semua mengenai sistem manajemen K3 ISO 45001. Ya, jadi itu gambaran singkatnya, sudah kita jelaskan juga semua klausul-klausulnya ya. Jadi sekarang lebih mudah sebenarnya dengan high level structure penerapannya dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, sistem ISO atau OSAS yang dulu ya. Ini akan lebih memudahkan. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan?